penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama, ya. Jadi kejengkelan netizen barangkali terhadap sikap PBNU di dalam menerima eh, pengolahan tambang ini, sehingga dia mengeluarkan kejengkelannya dalam bentuk ya pelecehan terhadap organisasi NU. Jurisprudensi nomor 183 tahun 2010. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Itu artinya apa? Bahwa siapapun pelaku terhadap pencemaran ini bisa dijerat dengan ketentuan pasal 310. Namun demikian, karena ini delik aduan, maka harus ada pelapor. Siapa yang akan mengadukan? Apakah PBNU secara kelembagaan atau personal simpatisan NU atau siapa? Dia bisa. Ya, ini merupakan langkah yang saya kira penting karena perilaku itu merupakan sesuatu yang sangat menistakan NU. Mas Taufik adalah praktisi hukum, anak ideologis NU. Mas Taufik, jika Anda melihat ini logo NU diubah, dan diubahnya ini menurut saya tidak luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Sebagian orang mengatakan ini melecehkan, dan sebagian orang ini tersinggung. Malah Kamula tadi mengatakan bahwa orang NU memang layak marah. Nah, menurut Anda melihat seperti ini bagaimana nih kasuistiknya? Apakah perlu disomasi atau kena delik hukum atau bagaimana ini, Mas Taufik? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusuf dan para narasumber yang saya hormati, ada Mas Malik Haromen, kader PMII, yang ada Kiai Mukhlas, ada Den Bagus Ubedillah yang bukan Mbak Alwi. Ya, menarik diskusi pada. Ya. Mama Hubron. Iya, jadi saya langsung fokus pada apa yang didiskusikan pada malam ini, dan ini bagian terpenting yang harus saya ulas adalah tentang penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, jadi kejengkelan netizen barangkali terhadap sikap PBNU di dalam menerima pengolahan tambang ini, sehingga dia mengeluarkan kejengkelannya dalam bentuk ya pelecehan terhadap organisasi NU. Dari sisi hukum memang jelas bahwa kalau kita melirik pada pasal 310 KUHP, ini memang di sana tidak tertera penghinaan terhadap badan hukum, ya. Karena pada bunyi pasal 310 adalah barang siapa. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, ini semua ahli hukum normatif itu objeknya adalah manusia atau adresat normnya adalah manusia. Namun dalam perkembangan hukum futuristik, para hakim pada mempunyai keberanian atau bahkan ini menjadi satu perkembangan yang menarik, terutama dengan adanya azas hukum Juria Novit Jas atau Juria Novit. Ini merupakan satu azas di mana hakim tidak boleh ya mengabaikan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga hakim harus melakukan ikhtiar atau ijtihad dalam bentuk penafsiran hukum. Walaupun di pasal 310 itu tidak ditegaskan tentang badan hukum, ya, maka berdasarkan azas ius Juria Novit ini, maka hakim harus melakukan reforming namanya, atau ijtihad untuk menemukan hukum baru terkait dengan kasus ini. Nah, dulu pernah ada kasus ya yang akhirnya muncullah jurisprudensi nomor 183 tahun 2010. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik. Itu artinya apa? Bahwa
siapapun pelaku terhadap pencemaran ini bisa dijerat dengan ketentuan pasal 310 walaupun dia adalah badan hukum. Nah, sehingga perlu disadari perilaku itu merupakan sesuatu yang sangat menistakan NU. Namun demikian, karena ini delik aduan, maka harus ada pelapor. Siapa yang akan mengadukan? Apakah PBNU secara kelembagaan atau personal simpatisan NU atau siapa? Dia bisa ya mengadukan ke yang berwajib terkait dengan pencemaran terhadap Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Ya, ini merupakan langkah yang saya kira penting karena bagaimanapun ini merupakan sesuatu yang secara moral itu sangat menistakan, dan secara pribadi saya pun sebagai warga NU ya, apalagi saya cukup berdarah-darah di NU, ini tidak ikhlas kalau NU dilecehkan sedemikian fatal hanya karena NU menerima tawaran pemerintah untuk pengelolaan tambang. Ini satu poin pertama. Yang kedua ya, bahwa langkah yang semestinya kita lakukan saat ini adalah ya betul ya pemikiran dari teman-teman yang di awal tadi, ke depan ketika NU sudah mau terjun ke dunia bisnis sebagai pengelola tambang ya berbagai aspek harus diperhatikan, terutama aspek ekologi. Nah, itu tadi sudah dibahas. Nah, sekali lagi saya simpulkan terkait dengan ini dari aspek hukum, sangat besar peluangnya untuk kita membuat aduan ke yang berwajib, karena ini jelas-jelas sangat mencederai harkat dan martabat Nahdlatul Ulama sebagai badan hukum. Itu Mas, terima kasih. Ya, Mas Taufik, jadi langkah yang konkret yang menurut Anda yang make sense ya dilakukan itu apa? Melakukan aduan atau laporan ke polisi, ya. Apakah? Tapi yang jelas, kalau ini yang melaporkan person, ini harus mendapat kuasa dari PBNU, karena yang dinodakan adalah badan hukum, sehingga harus ada surat kuasa dari PBNU atau secara person, ya, ketum atau sekjen langsung membuat laporan ke polisi gitu. Tapi kalau urusan seperti ini menurut saya tidak perlulah ketum atau sekjen apalagi Islam itu datang ke Mabes untuk melaporkan ini. Cukup siapa yang dipercaya oleh PBNU membuat aduan. Ini penting untuk memberikan pelajaran bagi orang yang kadang-kadang selelean gitu ya, sembarangan bikin sesuatu yang sesungguhnya itu menampar pribadinya sendiri sebagai orang yang barangkali tidak paham terhadap persoalan norma atau etika hukum. Terima kasih. Mas Taufik, menurut Anda ini layak memang disomasi atau diajukan delik aduan ke ini nggak ada somasi. Dalam pidana kalau sudah jelas pelanggaran hukumnya nggak perlu disomasi, tinggal pasalnya itu terkait pidana murni atau delik aduan. Nah, kalau pasal 310 KUHP dan juga pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini adalah delik aduan ya, sehingga langsung aja datang ke Mabes ya, melaporkan perihal ini untuk diproses secara hukum gitu Mas. Jadi bukan somasi, langsung mengadukan perihal ini atau melaporkan gitu. Sedikit ya dari Mahfud Ali. Nggak usah baper nih, saya coba nih, mana nih? Nggak usah baper, itu kan orang mengkritik lewat gambar, karena sayang sama NU, biar orang-orang di dalam amanah. Ini mungkin Anda bisa sedikit menanggapi ini. Iya, ini bukan baper, ini persoalan hukum, harus serius. Ya, ketika ada persoalan yang betul-betul dirasa melecehkan organisasi atau badan hukum, ya kita harus habisin dia. Tidak bisa persoalan hukum itu kita logikakan dengan bahasa-bahasa sosial yang seperti itu. Ini serius, bukan hanya NU secara kelembagaan yang terhina, tapi masyarakat pun merasa terhina dengan adanya pelecehan itu. Itu, Mas. Oke, dan Anda siap sebagai instrumen atau salah satu komponen untuk terlibat di dalamnya persoalan hukum ini? Kalau diberi mandat siap,
kita harus melangkah